Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktikkan mendesinfeksi atau mendesinfektan alat tenun. Di sini ada alatnya. Di sini ada alat tenun, APD, baraskot dan masker. Di sini ada bengkok untuk sampai handscoon. Di sini ada handscoon dan di sini ada hand sanitizer. Di sini ada air klorin, air sabun dan air bersih, dan di sini juga ada sikat. Mari kita melakukan tindakannya. Pertama, kita mencuci tangan terlebih dahulu. Sebelum mencuci tangan, kita harus menggulung lengan baju sampai siku supaya tidak mengganggu. Kita mencuci tangan dengan 6 langkah. Pertama, kita memakai APD terlebih dahulu, itu masker. Yaitu kita memakai baraskot. Nah, di sini kita memakai sarung tangan medis. Karena tidak ada sarung tangan industri, maka kita gantikan dengan sarung tangan medis. Sebelum melakukan tindakan, kita pindahkan dulu barang-barangnya. Di sini ada alat tenun. Alat tenunnya kita masukkan ke air klorin supaya bersih. Apabila ada darah atau kotoran feses, kita alirkan dulu ke air mengalir supaya bersih, baru kita masukkan ke air klorin. Pertama, kita masukkan ke air klorin supaya kuman-kumannya hilang. Kita rendam di air klorin selama 10-15 menit. Sudah kita rendam di air klorin, kita angkat. Lalu kita pindahkan ke air sabun dan kita sikat supaya kotorannya bersih. Kita melakukan desinfeksi alat tenun ini, kita kan tidak tahu ya pasiennya itu infeksius atau non infeksius, maka kita rendam di air klorin supaya membunuh kuman dan rendam di air sabun supaya bersih, dan setelah itu kita rendam di air bersih supaya lebih bersih. Setelah melakukan tindakan alat tenun, kita jemur di bawah sinar matahari selama 2 jam, kurang lebih 2 jam. Lalu kita lepas APD. Setelah kita lepas APD, kita diharuskan untuk mencuci tangan kembali supaya bersih dan bebas dari kuman.
di sini saya akan mendesinfektan alat pispot dan urinal. Karena di sini tidak ada pispot maka dan urinalnya kita ganti dengan botol, pispotnya kita ganti dengan piring plastik. Di sini ada APD, yaitu terdiri dari masker, baraskot, dan handscoon. Karena tidak ada handscoon industri maka kita gantikan dengan handscoon medis. Dan di sini ada bengkok untuk sampai handscoon, dan di sini ada hand sanitizer untuk membersihkan tangan. Di sini juga ada air klorin, air sabun, dan air bersih untuk mendesinfeksi dan sterilisasi pispot dan urinal. Maka kita melakukan tindakan pertama, kita cuci tangan terlebih dahulu, kita gulung dengan baju sampai siku. Kita cuci tangan dengan 6 langkah mencuci tangan. Lalu kita memakai APD, pertama kita menggunakan masker. Kita memakai baraskot. Dan kita memakai sarung tangan. Kita pindahkan alatnya ke sini, lalu kita bersihkan pispot dan urinalnya. Di sini kita bersihkan pispotnya dengan air klorin. Pertama, apabila ada kotoran, feses atau urin dari pasien, maka kita bersihkan dulu di air mengalir supaya bersih. Baru kita bersihkan ke air klorin. Kita rendam dulu di air klorin. Setelah direndam ke air klorin, kita bersihkan ke air sabun. Di sini kita sikat dengan sikat gigi. Karena apabila ada kotoran feses pasien atau urin pasien, kita sikat dulu urinalnya supaya bersih. Dan kita sikat pispotnya supaya bersih, tidak terdapat kotoran feses pasien. Setelah dibersihkan di air sabun, maka kita bersihkan ke air bersih pispot dan urinalnya. Setelah bersih pispot dan urinalnya, maka kita taruh ke tempatnya. Setelah kita selesai melakukan tindakan, kita melepas APD seperti melepas handscoon, masker, dan baraskot. Kita taruh di bengkok ya bekas sampah handscoonnya.
kita lepas masker. Setelah itu setelah melakukan tindakan kita mencuci tangan supaya terbebas dari kuman dan tangannya bersih. Wahyu berkatu. Di sini saya akan mendesinfeksi dan sterilisasi alat logam. Di sini ada alatnya, ini alat logamnya. Di sini terdiri dari APD, yaitu masker, baraskot, dan handscoon. Dan di sini ada duk steril untuk mensterilkan apabila sudah steril alat logamnya. Dan di sini ada karena tidak ada, itu kita gantikan dengan solatif. Nah, pertama sebelum kita melakukan tindakan, di sini ada air klorin 0,5%, air sabun, dan air bersih. Sebelumnya kita akan mencuci tangan. Mencuci tangan dengan baju dikurung sampai siku. Kita akan melakukan 6 langkah cuci tangan. Nah, setelah itu kita memakai masker. Lalu kita memakai baraskot. Karena kita tidak ada handscoon industri, maka kita akan gantikan dengan handscoon medis. Lalu kita akan mendesinfeksi alat-alat logam, yaitu dengan air klorin 0,5%. Sebelumnya kita bersihkan dulu di air mengalir. Apabila ada udara atau jaringan di alat logam ini, kita bersihkan dulu di air mengalir supaya bersih. Baru kita rendam di air klorin selama 5-10 menit. Kita rendam supaya bersih dan tidak terbebas dari kuman-kuman. Nah, kita rendam air klorin, kita rendam di air sabun, dan kita sikat-sikat alat logam ini supaya bersih. Menggunakan sikat gigi. Setelah kita sikat dan kita cuci dengan sabun sudah bersih, maka kita bilas dengan air bersih. Bila saat logamnya dengan air bersih. Nah, setelah kita selesai membersihkan alat logam ini, maka kita tiriskan, lalu kita gunakan duk steril supaya alat logamnya ini steril.
sterilisasi di panas kering, suhunya 170 derajat Celcius selama 30 menit. Karena kita tidak ada dop steril, maka kita akan berikan dengan handuk kecil. Kita sterilisasi, kita tutup. Nah, setelah ditutup seperti ini, kita tulis jumlah banyaknya berapa, tanggal disterilisasinya berapa, dan tanggal didesinfektan untuk apa, dan masa expired atau kadaluarsanya. Nah, setelah di steril, kita taruh di autoclave penyimpanan, yaitu jika terbungkus selama 30 menit dan jika tidak terbungkus selama 20 menit. Suhu di autoclave selama 121 derajat Celcius. Nah, setelah itu kita akan melepas APD. Kita melepas masker, dan seperti biasa kita mencuci tangan kembali dengan 6 langkah mencuci tangan. Setelah itu kita bawa dop sterilnya yang sudah steril dicuci ke penyimpanan atau CSDD. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendesinfeksi dan sterilisasi alat makan. Di sini ada alatnya, piring dan sendok. Di sini ada APD lengkap, yaitu terdiri dari masker, baraskop, dan handscoon. Di sini kita ada pelap untuk mengeringkan piring-piringnya. Dan di sini kita tidak ada sarung tangan industri, maka kita ganti dengan sarung tangan medis. Nah, sebelumnya apabila terdapat sampah makanan, kita buang ke sampah organik. Dan apabila kita ada sampah plastik seperti sedotan, kita buang ke sampah anorganik. Nah, sebelumnya kita akan melakukan tindakan, yaitu kita akan mencuci tangan terlebih dahulu. Sebelumnya kita gulung lengan baju sampai siku. Setelah itu kita akan mencuci tangan. Setelah kita mencuci tangan, kita menggunakan APD, itu pertama dari masker, lalu kita pakai baraskop. Dan kita memakai handscoon.
ada 2 spon dan 2 air, karena kita tidak tahu pasiennya itu infeksius atau non infeksius. Pasien infeksius itu yang seperti kayak COVID-19, TBC, dan pasien non infeksius seperti diare, DBD itu non infeksius. Kalau pasien infeksius seperti COVID-19 dan TBC. Sebelumnya kita akan mencuci piring. Nah, karena kita tidak tahu pasien itu infeksius atau non infeksius, apabila pasien infeksius maka piringnya atau sendoknya kita rendam dulu di air panas supaya kuman-kumannya hilang, lalu kita cuci seperti biasa. Nah, karena ini pasiennya tidak non infeksius, maka kita cuci dengan seperti biasa. Kita cuci seperti biasa. Setelah dicuci, kita akan tiriskan piringnya, lalu kita elap menggunakan lap. Setelah dilap, kita akan menaruh piring dan sendok ini ke tempat penyimpanan piring. Sudah bersih piring dan sendoknya, maka nanti kita akan simpan ke penyimpanan. Nah, setelah selesai kita akan mencopot handscoon, masker, dan paraskop. Setelah selesai tindakan, kita mencuci tangan kembali dengan menggunakan air mengalir. Karena di sini ada air mengalir, kita menggunakan air mengalir. Apabila tidak ada air mengalir, kita boleh menggunakan hand sanitizer.